Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Perusahaan mitra Indonesia pembuat jet tempur KF-21 membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Kenapa? Suasana manajemen pekerjaan di Korea Aerospace Industry akhir-akhir ini tidak biasa. Sebagai informasi, Korea Aerospace Industry merupakan sebuah perusahaan pertahanan milik Korea Selatan. Perusahaan tersebut tengah mengembangkan pesawat jet tempur dalam negeri, termasuk KF-21 Boramae yang bermitra dengan Indonesia. Belakangan kondisi internal Korea Aerospace Industry cukup memprihatinkan. Hal itu diungkapkan oleh laman segye.com berjudul KAI yang membuat jet tempur KF-21 dikabarkan membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Mengapa? Terbitan 4 September 2024. Penyebabnya ialah negosiasi upah dan kolektif menemui jalan buntu karena perbedaan antara pekerjaan dan manajemen. Penghargaan itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang secara teladan mempraktikkan budaya hidup berdampingan dan bekerja sama antara buruh dan manajemen. Namun penghargaan tersebut terlihat sudah memudar. Awal bulan September, pihak buruh serta manajemen Korea Aerospace Industry tengah menjalani negosiasi upah dan kolektif pada tahun 2024. Korea Aerospace Industry adalah tempat kerja multi serikat dengan 3 serikat. Serikat perwakilannya adalah Serikat Pekerja Industri Dirgantara Korea dari Federasi Serikat Pekerja Korea, yang mana sekitar 3.500 dari total 5.000 karyawan menjadi anggotanya. Serikat Pekerja menurut kenaikan gaji pokok sebesar 5,2%, penghapusan sistem upah puncak dan pembayaran bonus kinerja manajemen flat rate. Di sisi lain, kebijakan perusahaan jauh dari tuntutan tersebut. Akibatnya perundingan menemui jalan buntu dan pemimpin serikat pekerja telah melakukan mogok makan selama 9 hari sejak akhir bulan lalu. Tujuannya untuk mendesak manajemen untuk melakukan perundingan dengan itikat baik. Pada tanggal 2 September, mediasi pekerja manajemen di Komisi Hubungan Perburuan Regional Gyeongyang gagal, sehingga serikat pekerja mendapatkan hak hukum untuk melakukan tindakan kolektif pemogokan. Korea Aerospace Industry adalah perusahaan pertahanan. Alhasil serangan tidak dapat dilakukan di sektor militer, tetapi serangan dapat dilakukan di sektor sipil. Serikat pekerja memutuskan untuk mengadakan pertemuan delegasi sementara dan beralih ke sistem komite perjuangan darurat untuk menanggapi negosiasi dengan manajemen. Kebijakan adalah menaikkan level perjuangan sesuai dengan posisi dan penilaian manajemen, sehingga suasana perang semakin meningkat di tempat kejadian. Korea Aerospace Industry sebelumnya juga mengalami kendala usai menanggung dampak finansial pengurangan kontribusi Indonesia. Awalnya, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% dari total biaya, sementara Korea Aerospace Industry menanggung 20%. Namun, Korea Selatan menerima usulan Indonesia untuk secara drastis mengurangi kontribusinya pada proyek KF-21. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Badan Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan. DAPA mengatakan bahwa pihaknya menyetujui saran pemotongan kontribusi Indonesia terhadap proyek KF-21. Melansir koreatimes.co.kr, awalnya Indonesia sepakat untuk berkontribusi dengan jumlah 1,6 triliun won atau sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah pemotongan kontribusi disetujui, Indonesia hanya perlu membayar 600 miliar won, sekitar sepertiga dari jumlah semula. Keputusan ini muncul di tengah perjuangan Indonesia untuk memenuhi kewajiban dalam membayar bagiannya dari proyek. Indonesia bakal memperoleh data teknis dan pengetahuan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses produksi sebagai imbalan atas pembagian biaya. Kami mempertimbangkan hubungan bilateral antara kedua negara dan faktor-faktor lain, seperti apakah kami akan mampu menutupi kekurangan dana, kata DAPA dalam sebuah pernyataan. Setelah menyelesaikan kesepakatan pembagian biaya dengan Indonesia, kami akan berusaha memenuhi harapan publik dengan menyelesaikan proyek dengan sukses, imbuhnya. Pejabat DAPA mengatakan manfaat yang akan diperoleh pemerintah Indonesia dari proyek tersebut, yaitu transfer teknologi, juga akan dikurangi secara proporsional. Namun mereka belum memberikan perincian tentang bagaimana akan melakukannya. Kita beralih ke berita lainnya. Korea Selatan tawarkan KF-21 Boramae ke Filipina segini banyak. Korea Selatan diberitakan telah menawarkan KF-21 Boramae buatannya kepada Filipina. Penawaran KF-21 Boramae ini termasuk ke dalam paket multifase yang mencakup beberapa produk. Penawaran KF-21 Boramae ini termasuk ke dalam paket multifase yang mencakup beberapa produk. Korea Aerospace Industry (KAI) telah mengajukan proposal baru ke Angkatan Udara Filipina. Perusahaan Korea Selatan itu menawarkan paket multifase yang mencakup ekspor,
12 jet tempur ringan FA-50 dan potensi penjualan KF-21 Boramae, jelas Army Recognition pada tanggal 10 September 2024 dalam artikel South Korea overturn KF-21 Boramae Block AI Superlative Fighter to the Filipino Air Force. KAI memperkirakan penjualan 10 unit KF-21 Boramae dengan melihat alokasi dana anggaran Filipina. Proposal ini selaras dengan parameter yang ditetapkan oleh Angkatan Udara Filipina yang memiliki alokasi anggaran sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran ini awalnya dihitung berdasarkan tawaran SAAB untuk memasok 12 hingga 14 jet tempur Gripen JAS 39 CD baru. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, KAI memperkirakan akuisisi 10 unit KF-21 pungkas Army Recognition. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Korea Selatan yang nyatanya kesiapannya mendorong penjualan KF-21 Boramae dan persiapan lainnya jika Filipina tertarik untuk membelinya. Sebagai pengingat, KF-21 Boramae adalah jet tempur yang dibangun KAI Korea Selatan bersama Indonesia. Indonesia menjadi satu-satunya mitra dan menanggung sejumlah tanggung jawab, salah satunya ikut membiayai pengembangan jet tempur itu. Menurut kesepakatan awal, Indonesia menanggung 1,6 triliun won atau sekitar 20% dari total biaya pengembangan KF-21 Boramae. Namun karena satu dan lain hal, Indonesia baru membayar sekitar 300 miliar. Tidak berniat untuk melunasinya, bahkan Indonesia hanya ingin membayar total 600 miliar won. Walau juga perlu digarisbawahi, Indonesia punya alasan sendiri mengapa melakukan hal itu. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekitar Jenderal Kemhan Republik Indonesia Brigadir Jenderal TNI Edwin Andrian Sumanta menjelaskan bahwa Indonesia tidak mendapat apa yang seharusnya didapat. Salah satunya Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi KF-21 Boramae. Terdapat beberapa program yang tidak diikuti oleh teknisi kita, alhasil pembayaran juga perlu disesuaikan. Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Jika program tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, maka kita tak perlu menanggung biaya sepenuhnya, katanya dikutip dari Antara. Kendati demikian, Korea Selatan pada akhirnya mengiyakan permintaan Indonesia terkait pengurangan biaya tersebut.